Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. A state of war between the United States and the Japanese Emperor. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. The Sunda Kingdom is a division of the Tarumanagara Kingdom. The Sunda Pajajaran Kingdom is a Hindu kingdom that was founded in 923 AD. Before it was founded, there were several kingdoms in the Pasundan area such as Tarumanagara, Kawali, and Galuh. The kingdom of Pajajaran cannot be separated from the history of the three kingdoms because Pajajaran is a continuation of several of these kingdoms. In 1428, Prabu Siliwangi received the throne of the Sunda Kingdom and the Galuh Kingdom. Under the reign of Prabu Siliwangi, Pajajaran reached its victory era. At that time, Pajajaran had hundreds of soldiers and dozens of elephant troops. The kingdom of Pajajaran had several vital ports in its shipping history, such as the Sunda Kelapa, Cimanuk, and Pamanukan ports. Pajajaran citizens worked as farmers, dancers, and artists. The Pajajaran kingdom collapsed in 1579 due to attacks from another Sundanese kingdom, namely the Sultanate of Banten. The Rest is History adalah sebuah materi sajian tentang sejarah dunia, sejarah kita, kaitannya, karena semua itu sangat berkaitan. Untuk memahami masa depan, masa kini, kita harus mengetahui juga apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana faktanya. Saya Andi Bahtiar Yusuf, dan hari ini saya bersama dengan Lord Rangga, pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Sehat-sehat nih Lord ya. Alhamdulillah, salam mulia jaya bagi semuanya dan salam perdamaian dunia wajib aman. Iya, wajib aman ini. Dan jangan lupa untuk kaum ibu, salam cinta dan cuan. Ya. Lord, ini kita kalau ngomongin soal kesundaan nih, Iya. kita bicara bahwa Pasundan itu sebetulnya bukan nama kerajaan kan katanya. Iya. Tapi tempat orang Sunda berdiam. Iya, Nah, artinya apa sih sebetulnya gagasan Sunda itu? Iya. Menjadi orang Sunda dan orang Sunda dan sebagainya. Terima kasih Mas Andi Bahtiar Yusuf ya. Kaitan dengan Pulau Jawa di sana ada di dalamnya adalah bagian teritorial yang dimaksud menurut Lord itu ada teritorial Pasundan. Lah Pasundan itu merupakan teritorial. Teritorial tanah air ya. akan jadi ada anggapan kalau Sunda ini pecahan dari kerajaan Tarumanegara. Itu kalau Iya. menurut Lord sendiri gimana? Saya kira itu bukan disebut pecahan ya. Tapi sejarah pada cerita Sunda adalah sesungguhnya kerajaan jauh 1000 tahun yang lalu. Jadi bukan 1000 tahun tapi ke sana. Sunda sudah ada. Mulai dari pemetaan Alexander the Great pada proses perujuan sampai akhirnya penetapan pada posisi dunia, yaitu saat itu adalah ada tahun Masehi, itu sudah ada Sunda. Berapa tahun sebelum Masehi? Jelang pada proses tahun Masehi baru ditetapkan sebagai Hari Sunda. Oke. Itulah Hari Sunda disebut Sunda Dai. Kemudian digabung menjadi Sandai bacanya. Tulisannya Sundai. Itu ketika tahun pertama satu ya kira-kira? Iya, Masehi setelah Masehi. Oh, setelah Masehi sini. Iya, Nah. Sundai. Tapi kalau di riset-riset kan banyak catatan-catatan sejarah yang nunjukin kalau peradabannya justru baru dimulai setelah abad ke-7. Yes. Lalu kemudian di sekitar tahun 12 sekian Yes. itu ada kerajaan ada apa namanya? Ada Pajajaran. Iya, Dan itu kemudian Pajajaran juga Gajah Mada. setelah Tarumanegara. Tarumanegara, tapi asal usul Pajajaran sendiri adalah proses jauh sebelumnya ada kerajaan Galuh dulu. Kerajaan Sunda itu mulai tercatat dari tahun 669. Iya. Ya kan? Dan juga apa namanya? Salah satu yang tertua kan? Bisa dibilang tertua malah di Pulau Jawa. Iya, iya. Tapi Lord kan seperti punya cerita bahwa sebelum itu Lord punya penemuan sebelumnya bahwa tidak hanya 1000 tahun misalkan, karena kelemahan sejarah kita adalah menghitung kepada tahun dari 900 tahun ke sana dianggap sejarah prasejarah. Dari nol Itu sampai kelemahannya 900. itu. Nolnya kita 900 tahun ke sini. Kalau kerajaan Sunda sendiri kita lihat dari penemuan yang paling dekat aja lah. Contoh adalah penemuan atas piramid Gunung Padang. Itu 350.000 tahun yang lalu itu udah kerajaan dalam artian Sunda sudah ada. Makanya diteruskan ke sana. Ketika dengan kondisi Gunung Padang ternyata juga lebih tua, kemudian kalau Mesir katanya mengaku tua, ternyata juga piramidnya baru 3000 tahun bahkan itu sebelum lebih dahulu. Masehi. Iya. Berarti siapa yang bangun tuh?
Ya anak-anak dari sini. Semuanya manusia peradabannya peradaban dari Pulau Jawa. Berarti manusia pertama Nyawa. Ada di Pulau Jawa. Makanya disebut Pulau Jawa, itu Pulau Nyawa. Kerajaan Sunda sendiri kan sempat menguasai cukup panjang nih. Bukan hanya itu, Sunda menguasai atas keseluruhan kerajaan bumi. Sejauh Seluruhan bumi. Makanya Sunda ditertibkan melalui proses adanya penyertifikatan disebut ada Sunda Land. oke. Bukan hanya Lampung, kecil amat Sunda itu Lampung. Makanya Sunda itu adalah kerajaan Kekaisaran Agung yang dimaksud adalah menguasai atas teritorial Sunda Land. Dunia. Dan semua orang Sebuah adalah bumi. Sampai hari ini ditetapkan sebagai satu negara. itu di tahun 13 sekian kan Iya. Putri Dyah Pitaloka dibawa ke Jawa Timur, mau dinikahkan, lalu Iya. diambil begitu saja oleh Gajah Mada, dan kemudian terjadi peperangan karena Prabu nggak kasih. Itu yang disebut sejarah Perang Bubat. Iya. Memang itu ada. Saat yang dimaksud Perang Bubat tadi, itu kan dinamakannya seperti itu. Tapi ada pro kontra kan kaitannya ini. Sebenarnya sejarah itu menunjukkan bahwa saat itu Pajajaran Agung memberikan mandat kepada Majapahit yang dalam hal ini pertama kali dibentuk ya oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya juga cucu Galuh dari sini. Sehingga jalan-jalannya Majapahit ke sana kemari menguasai kaitan dengan beberapa pulau dan negara-negara atau pemerintahan itu bukan kemauannya Majapahit, itu perintah dari Pajajaran Agung. Tetap harus patuh. Kaitan dengan proses tadi pemecatan terhadap Majapahit, lalu kemudian Defense Council itu diselesaikan akhirnya diserahkan kepada dinasti Ming yang dimaksud di sana kerajaan Cina. Jadi Majapahit karena dianggap melakukan kesalahan, membuat bubat itu, pertempuran di bubat pertempuran itu. tadi bermaksud tadi. Walaupun itu terkait dengan persoalan tadi digambarkan sebuah Itu salah paham atau bukan sih? salah cinta sebenarnya. Itu Salah masalahnya cinta, ya? paham ya. Oke nih kita sekarang udah asik-asikan ngobrol, jadi harusnya kita maju ke segmen selanjutnya di mana kita akan membicarakan salah satu kerajaan tertua yang di Eropa. Oke. Udah ada dari abad ke-4 setelah dan pernah ada di bawah kekuasaan Romawi. Kita akan coba lihat seperti apa Inggris dan Sunda. 32 minutes past the hour. In this segment, we will discuss the history of England. England's history revolves around invasions, innovation, and cultural revolutions. England was born in the Paleolithic era, and its name itself came from the name of the German tribe, the Angles. England had experienced a dark period when there was a civil war between the Anglo people against the Saxons. It was also in this era that the first Anglo-Saxon culture, inspired by Christianity, was born. At that time, after the attack from the Vikings who then took over the Saxons, the Anglo and Saxons were finally united into one England. England was ruled by several kings and queens whose roles were very vital in the history. Call it King John, who succeeded King William. King John was an authoritarian monarch who was later suppressed by the barons with an ultimatum document known as the Magna Carta. The presence of the Magna Carta then has an effect to this day, where everyone is equal before the law. However, in England, kings often divorce their spouses because they cannot produce offspring and even kill their ex-wives. However, in the era of several kings such as King William IV, the world of art, architecture, and fashion began to experience a renaissance. Even the Industrial Revolution that occurred in this era also had an impact. Even today, England is still victorious. England then also saw the leadership of one of the most famous queens in England, namely Queen Victoria. She ruled over areas such as Great Britain, Canada, Australia, India, New Zealand, and even the African continent. England has so many dark stories and amazing stories. Not infrequently, England also experienced conflicts such as the Sunda Kingdom. However, what is clear is that to this day we can still see the influence and glory of England. How about the parallels of England and Sunda? Saya pernah baca tuh di sebuah buku England the Autobiography. Itu cerita ketika Romawi meninggalkan Inggris. Pokoknya mereka menggambarkan bahwa tempat ini mereka tinggalkan karena mereka perlu menyolidkan kekuasaan mereka di Eropa daratan. Ini dataran ini, pulau yang sendirian ini, yang mungkin sama kayak kita Nusantara sekarang ya.
itu kemudian mulailah bikin kekuasaan sana sini. Kalau mitologi King Arthur katanya mulainya dari dia dan yang menyatukan orang-orang yang yang tinggal di hutan, tinggal di pegunungan dan di luar pagar-pagar itu, tembok-tembok gitu. Artinya ini ada sebuah kerajaan, bentuknya pulau juga, di sebuah tempat di Eropa yang sampai hari ini masih ada. Sementara kita melihat kerajaan Sunda secara yang terlihat ya secara faktual yang orang-orang lihat itu seperti nggak ada lagi sisanya. Kalau lo Rangga ngeliatnya gimana tuh? Begini, tadi yang saya sebut bahwa dunia ini adalah tanah yang dimaksud Sundaland. Lah Inggris termasuk dari pulau tadi yang masih ada nyisa ya berkaitan dengan sisi kerajaan. Itu adalah bagian-bagiannya. Sementara sejarah daripada proses Inggris itu sendiri, apalagi diambil dari proses sampai Inggris melakukan ada di sana memisahkan dari Romawi ya, memisahkan juga dari Vatikan ya, sehingga ada Anglikan ya. Perjalanan apa yang membuat hari ini kita masih melihat Inggris yang sebegitu besar? Inggris adalah bukan suatu yang besar. Inggris justru kerajaannya dibesarkan juga dari sini. Dari sini maksudnya? Ditugaskan yang artinya sampai saat setelah pada proses tadi kesininya ya, Inggris sejak tahun 1945 batas ke sini masih sampai hari ini masih sebagai Defense Council. Jadi dianggap besar. Ya. Defense Council itu apa sih pemahaman? Tentaranya kekaisaran, tentaranya dunia. Ya tahun 700-an ketika udah mulai jadi kerajaan kecil-kecil nih Inggris. Iya. Para perompak dari Viking datang nyerang. Sementara kalau di sini kan sebenarnya kerajaan peradaban Sunda yang sudah bisa mengatur dari semua itu. Itu kerajaan Sunda sudah mengatur sampai sana. Sudah mengatur sampai sana. Itu kalau kita saya jadi kepikiran aja. Iya. Viking menyerang Inggris. Kenapa nggak nyerang Ya nggak berani negara lah utamanya sampai Sunda sini misalnya? Ya nggak berani nyerang lah. Karena dulu Peking itu sendiri ke sana. Kalau sekarang kan RRC ya, atau Cina itu. Itu karena pada saat itu Cina juga dijadikan sebagai tentara. Oleh? Menertibkan. Dari sini, dari tugas Pajajaran Agung. Dari Pajajaran Agung. Nah, di tahun-tahun seperti itu, terutama ketika Richard Lionheart ya, itu Sunda tuh ada di mana tuh peranannya? Peranannya tetap menguasai atas bumi. Mereka pada proses penguasaan di tingkat wilayah Eropa misalnya bergerakannya, itu sah-sah saja mereka melakukan itu tadi ya, pergerakan dalam bentuk tadi. Tapi tetap mematuhi pada proses keberadaan kekuasaan Korps Diplomatik Bandung sebagai induk dari negara-negara. Tetap seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat perkembangannya gitu kan, Anglikan lahir, serangan Perancis ke Inggris, yang kemudian ada King Henry V, Henry ke-8 dan keturunannya ke sini ada keturunan-keturunannya itulah sampai yang Elizabeth ya, dan sebagainya. Ini kan kita bisa ngomongin paralel nih. Datangnya Islam, lalu Islam muncul dan kemudian menurunkan popularitas lah mungkin dari kerajaan Sunda. Tapi sementara di sana Anglikan lahir dan kemudian berkembang pesat sampai hari ini, bahkan menunjukkan bahwa sekarang salah satu negara yang disegani. Kalau berkaitan dengan proses keberadaannya bahwa Islam lalu kemudian ke sini mengalahkan atas kerajaan disebut kerajaan Sunda Hindu misalkan dimaksudkan. Justru daripada kerajaan Pajajaran Agung itu sendiri yang merawat Islam. Makanya sampai hari ini Islam berada. Jadi bukan bicara tentang di sana ya, yang disebut Turki ya, turunan kidul itu dari sini kidulnya nih. Turki itu turunan dari sini. Turki Utsmani. Iya turunan kidul, ini kidulnya inilah kita ini tanah Indonesia, tanah Jawa ini. Kalau dari saya sebut adalah kidul. Ya kita tadi udah ngobrol yang cukup panjang, seru. Dan kita coba cerita ada sebuah negara yang lebih baru mungkin ya, Inggris. Tapi juga di sini ada kerajaan Sunda yang menurut catatannya di abad ke-15 mulai turun terus, masuknya Islam, Eropa datang. Sementara Inggris di saat yang bersama justru makin meningkat. Nah tadi Lord juga udah memberikan pandangan-pandangannya dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, dan di segmen selanjutnya kita akan bicarakan tentang dua kerajaan ini dan warisan atau legasinya seperti apa sih di era modern saat ini. 32 minutes past the hour. Back again at The Rest is History.
Sundanese and England were born in the same era, but both have different fates. Today, England is the world champion from automotive to the arts and culture, and even in the fields of science. It is clear that England is leading. England is arguably to this day still very much appreciates the history of the origin of the country. Meanwhile, Indonesia, especially the people of West Java, is very popular because not many people study or even care about the history of the Sunda Galuh Kingdom. In fact, the foreign community in Portugal, the Netherlands, and England are actually enthusiastic about exploring the history of Sunda Galuh. Maybe not many people even know that Kujang is a masterpiece from the early Sunda Galuh Kingdom. Kujang is believed to have come from an agricultural community so that it works as agricultural equipment. However, because it was used by the kingdom, Kujang also worked as a talisman, heirloom, tetengger, and ultimate. Like the kris, Kujang has an important meaning for the Sundanese people. Kujang is not a sharp weapon, but the result of the perfection of forging art. Hopefully, the parallel between Sundanese and England presented today can be a lesson for us, especially for the younger generation, to be more diligent in understanding the good values of world history. Kita tadi udah ngomongin banyak nih, udah Iya. Rian Sunda, Iya, ngomongin Mas. Inggris, bagaimana perjalanannya. Nah hari ini nih tahun berapa nih? Tahun 2022. Tahun Masehi. Warisannya apa sih? Kita tahu Inggris punya Magna Carta, piagam hukum yang dibahas semua orang. Tahun berapa? Abad 12 udah punya sekolah Oxford. Kemudian punya sekolah lagi 1209 Cambridge. Nah, itu warisan yang mereka punya dan bahkan orang kita banyak lah sekolah sampai sana. Nah, Sunda sendiri Iya. apa yang terlihatnya? Sekarang sudah mewarisi apa? Yang pertama, legasinya adalah bahwa bumi ini legasi yang pasti adalah disebut Sundaland. Sundaland itu Tanah keseluruhan, semuanya nih. Sundaland. Sejauh mata memandang kira-kira. Suatu memandang ataupun dalam seluruh bumi, seplanet bumi loh. Selebar-lebarnya Seplanet Google Map. Ya pokoknya seplanet bumi, bukan map, Google Map sendiri. Google Earth. Ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, pada proses keberadaan saat ini, sistem pemerintahan sampai detik hari ini, bahwa tanah Pasundan itu adalah di tanah Jawa ini sebagai proses peradaban yang diakui paling tertua di bumi, ya, dan dijadikan bahwa Pasundan itu di lingkup Bandung disebut pusat pemerintahan dunia. Maka ketika pada proses keberadaan legasi itu tadi yang terjadi, sekarang dunia kacau pun di mana tetap harus diselesaikan di Bandung. Begitupun dari Perang Dunia Kedua kemarin. Ya. Terakhir pada proses Perang Dunia Kedua, tetap semuanya dilakukan ada di Bandung. Kemudian legasi yang lain, bahwa kekayaan kita menyangkut proses aset, adanya Swiss, adanya manapun adalah kekayaan atas kita, yaitu kekayaan pewaris daripada nenek moyang kita. Maka itu yang disebut Swiss Bank. Swiss itu apa sih? Swiss itu punya makna Surawisesa Siliwangi. Saya kan penasaran kalau kita lihat nih Inggris atau negara-negara di Eropa lainnya catatannya ada kan? Ada. Tahun ya mereka berangkat mereka berangkat ke Tanah Harapan ke Amerika, mereka datang ke sini, Ada catatan. mereka datang ke India, ada catatan semua nih. Kita pun sebenarnya ada catatan, cuman punten ini generasi kita juga dalam artian bangsa kita ini bukan salahnya generasi kita juga. Ini tugas pemerintahan ke depan ya, bahwa yang disebut Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam itu harusnya mengatur sisi generasi memiliki setelah SMA ada wajib dalam artian nggak usah wajib militer, tapi mengikuti sistem bela bangsa bela negara melalui pendidikan. Di sanalah tanamkan nilai nationality, ditanamkanlah secara sejarah yang benar, yang jujur. Di sanalah tanamkan dengan proses keberadaan dia keimanan yang bagus, dia peradaban yang bagus, budi pekerti yang bagus, sehingga menghasilkan generasi ke depan adalah proses kurisan yang punya nationality, sehingga memperhatikan proses ini. Iya betul, karena kan kalau dilihat kan kalau kita mau tahu soal Inggris kita bisa cari mudah. Ya ada Sekarang perusahaannya. kan Lord mesti cerita panjang gitu. Ya nggak apa-apa kita saat jalan-jalan ke Inggris juga tanah saudara Tanah kita sendiri, di sana kan. Itu di Bandung nih, Iya. di Cikapundung. Pada tahun 2010 ditemukan prasasti. Ya. Itu prasasti yang katanya udah ada di abad ke-14. Terus banyak lagi lah, ada prasasti perjanjian Sunda Portugis juga masih ada kan itu. Itu bagaimana kita bisa Menyikapi. Lord bisa menyikapinya dan Lord Begini, bisa cerita saya dikit kira Bang, gitu. setuju dan bisa cerita sekarang.
sejarah Portugis ke sini, lalu kemudian Portugu, dari kata Portugu. Itu yang tugunya ada di Pulau Gadung sampai sekarang. Oh, yang situ itu? Iya. Ah, iya. Itu adalah peninggalan satu bentuk Portugus ya, Portugus. Tugu kan itu Tugis ya. iya. Jadi. Bahwa itu karena mereka datang ke sini sebagai pasukan tadi yang saya maksud. Tugas atas Kop Diplomatik Bandung, nenek moyang kita itu Iya, sebagai iya, iya. kerajaan pewarisan tadi yang tertinggi tadi. Ya, lah masalahnya ini jangan lihat sebelah mata bahwa proses perjalanan sejarah yang dimaksud dari dinasti Siliwangi sampai dinasti Pajajaran itu memang pewarisan berkaitan pada proses adanya tanah keseluruhan. Mau tidak mau itu. Ini yang harus dimiliki oleh kita ini. Jadi negara kita bisa jadi besar memang apabila tadi mengacu. Jangan disebut misalkan halu atau dan sebagainya. Sebab kita bisa buktikan secara ilmiah ya. Kalau proses peninggalan iya, itu kalau sudah- peninggalannya kan masih ada masih banyak prasasti, kebun kopi segala macam Bukan ada. hanya kan. prasasti. Tapi tertulis kan agak Lah sering orang udah di depan mata aja disampingkan oleh kita kok. karena tidak betul-betul dibaca. Maaf ya, contoh kata ini. Ah. Bangsa kita itu sendiri pemerintahan saat ini lebih asik dia hanya mau cari tiket Borobudur. Oke? Sementara Borobudurnya kasihin orang lain, silakan. Itu contoh ya. Iya. Sementara saya tanyakan sertifikatnya di mana juga Borobudur di mana itu. Dan siapa yang mengelola? Itu contoh. Berapa triliun dolar kok itu? Ini mau kita harus membuka mata. Contoh lagi dengan candi-candi yang lain dan sebagainya. Hanya cukup udah digebah aja itu oleh Padahal kita. sebetulnya itu harus kita jaga karena kan Kita selalu jaga, kita manfaatkan, kita kelola harusnya. Oke? ya seperti yang kalau Inggris tadi kan Lah, mereka kekayaan ini gara-gara cuman karena apa saya nggak tahu ya. Udah bangunan warisan nilainya triliunan cukup. Lu ambil ke bangsa lain, oke? kita baru saja membicarakan dua bangsa, dua negara, dua kultur kehidupan yang awalnya dimulai di masa yang kurang lebih sama, tapi kemudian apa ya? Perjalanannya, destininya, rutenya sampai hari ini terlihat sangat berbeda. Bahkan apa yang kita rasakan hari ini pun beda. Seperti tadi Lord bilang, kalau di sana begini, di sini ya agak begitulah. Dan kita semua tahu karena the rest is history. Terima kasih pada Lord Rangga yang sudah menyempatkan waktunya. Kita harus rawat bumi, bahwa kita harus sama-sama bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Oke. Itu harus disosialisasikan. Oke, terima kasih buat semua. Terima kasih ke Lord Rangga.